Hai anak-anakku kelas 1 sampai dengan kelas 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini tetap baik-baik saja ya. Nah, pada hari ini Kamis tanggal 23 April tahun 2020, Audi akan menemani kalian belajar lagi. Oke? Nah, anak-anak, apakah kalian sudah melihat materi video belajar kalian hari ini? Nah, jika kalian belum melihatnya, kalian bisa klik rekomendasi atau klik tulisan di pojok kanan atas ini, oke? Atau kalian bisa klik di kolom deskripsi ya. Kalian klik segitiga bawah ini. Nah, kemudian di situ Pak Budi sudah siapkan linknya, bisa kalian klik. Kemudian kalian akan dibawa ke materi video kalian belajar hari ini. Ini temanya yaitu tentang perkalian dan pembagian yang dibawakan oleh Pak Ridwan dari M Edukasi. Kalian perhatikan videonya, kalian simak materi tentang perkalian dan pembagian di video tersebut. Nah, setelah kalian menyaksikan videonya, kita akan belajar menjawab 3 pertanyaannya bersama-sama. Jadi nanti juga akan memberikan simulasi bagaimana cara menjawab pertanyaan tersebut. Kita jawab bersama-sama ya. Oke anak-anak, langsung saja kita mulai. Berikut ini adalah ketiga pertanyaan materi belajar kalian hari ini. Petani mengisi 2 keranjang dengan buah mangga. Jika masing-masing keranjang berisi 20 buah mangga, berapa jumlah seluruh mangga di keranjang tersebut? Oke, pertanyaan yang kedua adalah ibu membagikan 8 kue donat untuk 4 orang anaknya sama banyak. Berapa donat yang didapat oleh setiap anaknya? Oke, itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga adalah ayah membawa 2 kotak. Masing-masing kotak berisi 15 kelereng. Kelereng tersebut dibagikan ke 3 anaknya sama banyak. Berapa kelereng yang didapat setiap anaknya? Nah, anak-anak, itulah ketiga pertanyaan kalian untuk belajar dari rumah hari ini. Kita akan bahas, kita akan jawab satu persatu. Oke, langsung saja kita mulai bahas pertanyaan yang pertama. Siap? Kita langsung saja ke video simulasinya sekarang. Oke anak-anak, Pak Budi sudah siapkan pembahasan dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama yang berbunyi, petani mengisi 2 keranjang dengan buah mangga. Jika masing-masing keranjang diisi dengan 20 buah mangga, berapa jumlah seluruh mangga di keranjang? Jadi, dari soal ini, kalian diminta untuk menghitung jumlah seluruh mangga di dalam 2 keranjang tersebut. Jika setiap keranjangnya berisi 20 buah. Nah, jika masing-masing keranjang diisi dengan 20 buah, artinya adalah setiap satu keranjang berisi 20 buah. Nah, di sini Bobby sudah siapkan pembahasannya. Nah, ini dia, ini keranjang pertama, sedangkan ini keranjang kedua, jadi ada 2 keranjang dan setiap keranjang berisi 20 buah. Nah, kita coba hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, di satu keranjang ini berisi 20. Yang ini juga kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, ya selesai. Berarti 2 keranjang masing-masing tadi sudah berisi 20 mangga. Ini 20. Ini juga tadi sudah kita hitung jumlahnya adalah 20 mangga. Pertanyaannya tadi diminta berapa jumlah seluruh mangga di keranjang. Nah, ini ya. Berarti kalian harus menjumlahkan jumlah mangga di kedua keranjang tadi. Nah,
Kita kembali lagi pembahasan. Nah, tadi keranjang pertama berisi 20 buah mangga. Keranjang kedua juga berisi 20 buah mangga. Nah, jumlah seluruhnya berarti operasi hitung yang dapat kita gunakan adalah penjumlahan. Kita akan jumlahkan jumlah mangga seluruhnya di dalam dua keranjang ini. Berarti setelah 20 ditambah 20. Nah, seperti ini. Coba tambahkan 0 tambah 0, 0, 2 tambah 2, 4. Jadi jawabannya seluruh jumlah mangga di dalam keranjang ini ada 40 buah mangga. Oke adik-adik, bisa dimengerti? Nah, coba sekarang kita hitung secara manual. Apakah benar 40 buah? Kita akan hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, ini 20 tambah lagi yang di keranjang kedua 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Nah, betul kan? Jadi jumlah seluruh mangga yang ada di dua keranjang ini adalah 40. Dan kita hitung secara manual. Jawabannya ada 40. Oke adik-adik, seperti itu ya cara menjawab soal yang pertama. Oke, semoga penjelasannya Bobdi mudah dimengerti. Nah, sekarang kita akan lanjutkan membahas soal yang kedua. Oke. Nah, mudah bukan? Itulah tadi simulasi sekaligus cara menjawab pertanyaan yang pertama. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Langsung saja kita menuju ke video pembahasan untuk soal yang kedua. Oke anak-anak, kita masuk ke pertanyaan yang kedua ya sekarang. Pertanyaan yang kedua berbunyi, ibu membagikan 8 kue donat untuk 4 orang anaknya sama banyak. Jadi ibu ini bagi-bagi kue donat. Ayo, siapa yang suka kue donat? Kalian pasti suka. Suka yang rasa apa? Coklat atau stroberi? Nah, kue donat ini ada lubang di tengahnya, berbentuk lingkaran ya anak-anak. Oke, pertanyaannya adalah berapa jumlah donat yang didapat oleh setiap anaknya? Jadi ada kata kuncinya di sini. 8 kue donat dibagi kepada 4 orang anak ya. Dan pertanyaannya adalah berapa jumlah donat yang diperoleh setiap anak? Oke, kita masuk ke pembahasannya. Di sini Bobdi sudah siapkan ilustrasinya. Donat. Nah, di sini ada 2 rasa yaitu coklat dan stroberi. Kalian pasti suka, ya. Nah, 8 kue donat. Kita hitung dulu donatnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, siap. Ya. Kemudian akan dibagikan kepada 4 anak. Nah, di sini ada 4 anak ya. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, dan anak yang keempat. Ya, kita akan coba bagi sama banyak ya. Sama banyak itu artinya nanti setiap anak harus memperoleh donat sejumlah yang sama. Jadi harus adil ya. Kita coba bagi mulai dari yang rasa stroberi ini ya. Kita bagikan mulai ke sini 1. Nah, terus anak yang kedua, anak yang ketiga, anak yang keempat. Tuh ya, sudah sama banyak, masing-masing dapat 1. Nah, sekarang donatnya masih ada 4, kita akan bagikan kembali ya. Ini kita berikan ke anak yang pertama, ini ke anak yang kedua, ini anak yang ketiga, dan ini pada anak yang keempat. Nah, sudah sama-sama rata jumlahnya ya. Nah, pertanyaannya tadi adalah berapa jumlah donat yang didapat oleh setiap anak. Nah, setiap anaknya ya yang diminta berapa jumlah donat yang diperoleh. Nah, oke ya, kita cek setiap anak memperoleh
1, 2. Berarti setiap anak mendapatkan 2 donat. Anak yang pertama 2 donat, anak yang kedua juga 2 donat, anak yang ketiga juga 2 donat, anak yang keempat juga 2 donat, dan keempat-empatnya memperoleh donat sejumlah yang sama, yaitu 2. Berarti jawaban untuk menjawab soal nomor 2 ini adalah berapa jumlah donat yang didapat oleh setiap anak? Jawabannya adalah 2. Oke anak-anak, bisa dimengerti? Semoga pembahasan Bobdi mudah dimengerti. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Nah, itu tadi pembahasan dan juga simulasi untuk menjawab soal yang kedua. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan yang ketiga. Oke, simak videonya bagaimana cara menjawab pertanyaan nomor 3 berikut ini. Oke anak-anak, di sini Pak Budi sudah siapkan simulasinya supaya nanti penjelasannya Pak Budi lebih mudah dimengerti. Nah, di sini Pak Budi sudah siapkan 2 kotak berisi masing-masing 15 kelereng sesuai soal tadi. Nah, ini kotak pertama, kotak kedua, jumlah kelerengnya setiap kotaknya ada 15. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, benar ya, 15. Sekarang kita juga hitung kotak yang kedua, apakah juga berisi 15 kelereng? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Betul, sesuai dengan soal. Nah, sekarang kelereng miliknya ayah ini ya semuanya ingin dibagikan kepada 3 anaknya. Nah, ini anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga. Oke, dan mereka nanti ketiga anak ini harus mendapatkan jumlah kelereng yang sama biar adil. Nah, bagaimanakah cara mengerjakannya? Nah, cara mengerjakan soal ini berarti kita bisa menggunakan operasi hitung, perkalian, dan juga pembagian ya. Kita coba susun kalimat matematikanya terlebih dahulu ya. Karena di sini ada 2 kotak, maka kita tulis 2. Kemudian setiap kotak tadi kan berisi 15 kelereng. Maka kalau 2 kotak ada berapa kelereng? Maka operasi hitung yang kita gunakan adalah kali. Ya. Kali berapa kelereng setiap kotaknya? 15. Nah, seperti itu. Nah, oke, sesuai dengan soal ya. Kemudian jumlah semua kelereng ini nanti setelah kita jumlahkan dengan cara mengalikan, ingin dibagikan kepada ketiga anaknya. Berarti operasi hitungnya kita gunakan operasi hitung pembagian. Oke. Nah, dibagi dengan berapa? Dibagi dengan jumlah anak. Ini ada anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga. Berarti jumlah seluruh anaknya ada 3. Nah, seperti ini ya operasi hitungnya. Nah, sekarang kita tinggal hitung. Karena operasi hitung perkalian dan pembagian itu sama kuat, maka kita kerjakan dari sebelah kiri. Jadi kita hitung ini dulu ya. Ini tetap ditulis ya. Nah, 1 operasi hitung dulu kita kerjakan. 2 dikali 15. Maka kita coba perkaliannya 2 dikali 15. Nah, di sini kita coba perkalian 2 dikali 5 berapa? 10. 10 ditulis yang satuan 0, yang 1 disimpan. 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. Oke. Nah, berarti ini 30. Nah, selesai operasi perkaliannya. Sekarang kita lanjut ke operasi pembagian ini. 30 dibagi 3. Oke, berapa 30 dibagi 3? Hapus dulu ya ini. Hapus terlebih dahulu. 30 dibagi 3. Berarti kita gunakan pembagian. 30 atau porogapit. 30 dibagi 3. Kita ambil satu angka yang ada di paling kiri ini. 3 dibagi 3 dapat 1. 1 dikali 3, 3. Nah, kita kurangi. 3 dikurangi 3, 0. Nah, masih sisa 0 ini ya. Sisa 0 yang di atas ini kita naikkan ke sini. Nah, jadi jawabannya adalah 10. Nah, jadi 30 dibagi 3 sama dengan 10. Di sini jawabannya berarti 10. Oke anak-anak,
kalau masih belum dimengerti, kita akan coba membaginya secara manual. Nah, perhatikan ya, bagaimana cara membaginya secara manual. Apakah nanti setiap anak akan mendapatkan 10 kelereng? Kita hitung bareng-bareng ya. 1 ya. Terus 2 ya. Sama-sama dapat 2. 3. Nah, sudah sama dapat 3. 4. Oke, sudah sama dapat 4. 5. Nah, ketiga anak sudah sama-sama mendapat 5 ya. Nah, sekarang kita pindah ke kotak yang kedua. 6 ya. Kita lanjutkan. Oke, dan masing-masing anak sudah mendapatkan 7 ya. Lanjutkan sampai habis ya. Oke, sampai habis kita lanjutkan. Sampai kelereng ini habis dibagikan kepada ketiga anaknya. Harus dapat sama banyak. Oke anak-anak, selesai. Nah, sekarang kita hitung setiap anaknya mendapat berapa kelereng. Nah, kita hitung ya. Jadi kita hitung dari anak yang pertama mendapat berapa kelereng. Kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, udah benar ya, berarti sesuai dengan jawaban kita tadi, setiap anak mendapat 10. Kita cek anak yang kedua, apakah mendapatkan 10 juga? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, betul ya. Jadi sama 10-nya. Sekarang kita lanjut ke anak yang ketiga. Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, benar ya, berarti jadi setiap anak mendapat 10 kelereng. Jadi jawaban kita sudah benar. Oke anak-anak, selesai, cukup sampai di sini. Semoga pembahasan bab ini mudah dimengerti. Diulang kembali videonya jika kalian masih bingung. Oke? Nah anak-anak, bagaimana? Mudah bukan? Ada yang belum bisa memahami simulasi dari Pak Uki tadi? Nah, coba kalian ulang kembali videonya jika kalian merasa masih bingung atau belum memahaminya. Oke anak-anak, jangan lupa tulis jawaban kalian, kemudian foto dan kirim ke Bapak Ibu guru kalian masing-masing. Oke anak-anak, sampai di sini dulu Pak Uki menemani kalian belajar hari ini. Tetap semangat belajar dari rumah. Jangan lupa sering-sering cuci tangan, istirahat yang cukup. Sampai ketemu besok pagi. Pak Uki akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.